Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, kita lanjutkan lagi untuk bootstrap-nya ya. Kita sudah bisa menampilkan akordeon ini yang menunjukkan bahwa kita sudah memasang bootstrap di website kita ya. Nah, ini sebenarnya kita pakai kayak gini teman-teman semua biar kita bisa langsung pakai ya. Ini sebenarnya kalau kalian pengen taruh di lokal ya bisa ya. Kalian tinggal masuk ke sini ya, terus get started. Nah, di sini ada downloads ya. Ini kalian bisa download semuanya. Ya, ini download aja, nanti taruh di CSS-nya. Nanti dari sini seperti biasa ya, kita pakai link CSS kayak gini. Oke, nanti kalian tinggal cari bootstrap-nya di dalam folder sana ya. Bisa juga kalian kalau mau seperti itu silakan aja ya, lihat caranya gimana di sini ya di bagian download. Oke, sekarang kita akan coba nih membuat navbar ya. Oke, kita lihat dulu ya, navbar di bagian sini. Ini ada komponen, teman-teman semua. Di sini ada navbar ya. Nah, ini adalah navbar kita ya. Nanti kita akan coba bikin yang mana ya, yang gampang aja deh ya. Kita akan coba perkenalkan navbar ya. Nah, ini ya, ini navbar kita. Oke. Jadi ini kita bisa copy aja semuanya. Cuma nanti ini jadi pusing nih kalau kita copy semua ya. Saya coba perjelas satu-satu maksudnya apa ya, dari mulai ini dan sebagainya. Oke. Kita mulai ya. Sekarang akordeonnya akan saya delete aja yang ini. Oke, ini akordeonnya saya delete saja. Maka sekarang kita punya kosongan ini ya. Oke, ini sekarang kita go live dulu aja. Coba kita lihat di sini, maka akan muncul itu ya. Ini bentar, ini kita geser aja biar rapi. Oke, ini terlalu bergeser. Nah, kayak gitu ya. Oke, ya. Pertama ya, kita mau bikin navbar. Nah, navbar itu kita bisa pakai nav teman-teman semua. Oke, kayak gini aja, simple banget. Nah, lalu di sini kita bisa bikin ini adalah kelasnya adalah navbar ya. Karena ingat di CSS itu pasti kita pakai kelas ya untuk membuat stylenya. Nah, di Bootstrap dia sudah membuatkan kelas navbar ini. Oke. Nah, ini mana? Hilang ya. Ini ya, coba mana? Ini 127 itu dia ya. Lihat di navbar ini dia udah bikin nih ya si kelas navbar ini. Nah, navbar ini yang dia pakai ya, dia sudah buat stylenya di Bootstrap gitu. Nah, udah ya kayak gitu aja. Nah, terus kita kasih di bawahnya ya. Di navbar itu biasanya kita punya dua ya. Kita punya navbar brand, oke, yang ada tulisan di atas kiri dan menunya di atas kanan ya. Oke, kita bikin dua ya. Gini, pertama adalah kita bikin A, oke, dengan kelas adalah navbar brand ya. Kayak gini, misalkan kita bikin ini pakai tanda ini aja ya, biar dia balik lagi ke dirinya sendiri. Kita kasih brandnya adalah apa tadi? Mari Travel ya, Mari Travel kayak gitu. Oke, terus kita punya nav menu ya. Kita bikinlah div, oke, dengan ID ya. Kita bikin ID karena dia hanya ada satu ya, nav menu. Kayak gini, nanti kita lihat deh kegunaannya kayak apa. Oke, udah kayak gini aja ya. Terus kita bikin deh di sini ya. Kita bikin si nav itemnya. Jadi si Bootstrap itu udah membuatkan yang namanya nav item ya. Kita bikin UL, ini adalah dengan kelas navbar nav. Oke, itu adalah si navigasinya ya. Untuk si UL-nya dibuat menjadi navigasi. Ini udah ada di Bootstrap juga. Jadi pokoknya semua kelas, oke teman-teman semua ya, itu sudah ada di Bootstrap ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Oke, kita bikin LI-nya. LI kita akan berikan nav item ya. Seperti sama dengan sebelumnya ya, kita bikin menu item kalau nggak salah ya, untuk si LI ini. Oke, nah dari sini kita kasih dia kali berapa kali 3 deh ya, kali 3. Terus kita kasih di sini punya link ya. Nah dia punya juga namanya navlink. Oke, nah maka akan jadi kayak gini ya. Oh hilang ya, salah. Ini harusnya A titik navlink ya. Nah itu teman-teman semua. Jadi dia punya ini ya. Ini kita gini aja, kita enter ya biar rapi. Oke, kita bikin kayak gitu. Ya, dan yang bagian LI-nya kita taruh di bawahnya juga. Oke, ini hapus ya. Itu kenapa ada di situ. Oke, kayak gitu. Ya, ini adalah navlink. Ya, jadi kita punya navbar, UL-nya, LI-nya adalah nav item, lalu si link-nya adalah navlink ya. Kita bikin navlink kayak gini. Oke. Misalkan pertamanya adalah kita bikin di sini adalah services ya. Misalkan service dari travel kita apa, terus about ya, terus kita punya kontak us. Oke. Kontak as gitu ya. Ini kita save. Oke, sudah gini aja. Coba kita lihat di Mari Travel. Apa yang terjadi? Jadinya kayak gini ya.
Lihat, jadinya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Nah, lalu, oke, kita sudah punya navbar. Ini adalah si komponen ya. Nah, dari sini kita coba lihat untuk warna ya. Kita bisa nambahin warna, teman-teman semua. Coba ya kita kasih warnanya dulu. Nih kalau lihat di Bootstrap, di sini tuh ada ini ya, utilities ya. Di sini ada colors, teman-teman semua. Oke, ada background juga ya. Ini lihat, ada BG. Ini adalah kelasnya. Nah, misalkan kita kasih BG dark, oke? Nah, kita masukin di sini. Oke, di navbarnya di atas kita kasih BG dark ya. Jadi semuanya nih akan jadi hitam, teman-teman semua. Lihat. Oke, jadi hitam semua ya. Nah, tulisannya pengennya apa nih? Nah, tulisannya misalkan kita pilih yang komponen, kita masuk ke navbar, ya navbar. Nah, di navbar ini kita punya, harusnya kita punya di bawah ya navbar. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Lihat, ada navbar dark BG primary ya. Navbar dark, ini berarti dark semua nih. Ya, yang warna dark itu berarti background color. Ya, kalau yang navbar light untuk light background color. Oh, berarti kalau kita pakai dark, kita ganti ini menjadi navbar dark ya. Navbar dark, oke. Kita save, kita lihat di sini ya. Oke, bagus ya. Sekarang kita jadi kayak gini nih, keren. Oke, sekarang kita akan coba dia ya menjadi rata ya. Gimana caranya? Di bagian sini ya, navbarnya kita expand. Oke, kita expand, maka dia akan menjadi seperti ini. Lihat ya, terexpand jadi seperti ini. Oke, keren ya, keren. Nah, sekarang gimana caranya nih ya? Kita sudah navbar expand, udah tahu ya, jadi kita bisa mengexpand ini. Oke, nah lalu sekarang saya ingin coba nih ya, dia itu menjadi ke tengah ya. Ke tengah ada di bagian sini. Nah, untuk Bootstrap teman-teman semua komponen akan mengambil lebar maksimal ya. Nah, biar kita bisa naruh di sebelah sini, itu bisa kita buat namanya adalah container ya. Nih, coba saya kasih div di sini. Saya kasih div, ini adalah container ya. Kayak gini, mana? Oke, container. Kayak gitu. Ini saya coba kasih P, ini adalah lorem ya. Saya save. Lihat, kalau pakai container dia akan ada di tengah ya. Kalau nggak pakai container, teman-teman semua, ini saya hapus ya. Nah, maka dia akan full ya. Nah, itu yang atas itu jadi full karena dia nggak pakai container. Nah, kalau di Bootstrap, container itu dia akan memberikan batas di kiri dan di kanan. Oke? Ya, jadi sekarang kita bisa pakai container nih. Nah, makanya ya di sini kita tambahin container ya. Kita tambahin ini, kita majuin juga semua sampai sini. Oke, kita tambahin di sini adalah div container ya. Kayak gitu. Yang ini kita pindahin di bagian bawah ya, di bagian sini. Di bagian situ kita save. Nah, maka akan jadi kayak gini ya. Keren ya. Jadi sekarang kita sudah membuat ini menjadi seperti itu. Ini kalau kita kecilin tuh, dia akan mengikuti ya. Karena container itu dia punya karakteristik, kita bisa geser-geser seperti ini. Oke, jadi lihat dia sudah mulai responsif ya. Oke, keren teman-teman semua. Selanjutnya ya, selanjutnya adalah kalau misalkan kita mau buat dia jadi fixed top ya. Gimana caranya? Kita tambahin lagi ya. Coba kita tambahin di sini yang tadi ya. Tadi malah saya hapus ya. Kita punya div. Inilah container juga. Kayak gitu. Terus kita kasih P. Oke, kita kasih loremnya dikali dengan 50 deh ya. Kayak gitu. Ya, maka akan jadi kayak gini kan ya. Tuh, dia akan kayak gitu ya. Nah, biar dia fix di atas, itu gampang banget nambahnya. Kita tambahin di sini adalah fix top ya. Fix top kayak gitu. Nah, oke, udah di bagian nav-nya ya. Lihat, sekarang dia sudah fix top. Oke, keren ya? Keren. Oke, mantap. Terus kita mau nambahin lebar. Nah, lebar ada lagi ya. Kalau kita mau nambahin lebar atau padding, kita tambahin ini adalah ada yang namanya ini ya. Spacing ya. Mana? Coba kita ke utilities. Di sini ada spacing. Nah, di sini ada margin dan padding ya. Nah, kita kalau mau nambahin padding itu gampang banget, tinggal pakai P ini. Oke. Terus kita pilih sides-nya ya. Misalkan kalian maunya margin top sama margin top aja jadinya PT gitu ya. Kalau bawah aja jadi PB, kalau kiri kanan pakai S untuk kiri. Ya, terus N buat kanan gitu ya. Terus X untuk kiri kanan, Y untuk atas bawah. Nah, kita mau bikin yang atas bawah ya. Atas bawah berarti PY ya. Terus pilih nih ukurannya berapa.
Misalkan ini ada 0 sampai auto ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai auto. Gampang bikinnya tinggal gini tuh. PX, min 2, P, min 3. Gampang ya? Gampang banget. Ini udah aja. Kita mau apa? Atas bawah ya. PY gitu. Ukurannya mau berapa? 3 deh. Oke, ini kita save. Mana ya biar kelihatan. Nah, kayak gitu lihat ya. Akan berubah. Tuh ya, berubah. Oke, gampang ya? Gampang banget. Gampang abis, brother. Gampang banget ya. Nah, oke. Sekarang ya. Sekarang gini. Kita pengennya di sini kita mau bikin dia itu akan menghilang. Misalkan pas gini ya, si navbar itu pas gini, dia akan jadi tanda burger ya, hamburger di sini. Oke, gimana caranya ya biar dia berubah jadi tanda hamburger di situ? Ya, terus ininya jadi menghilang gitu ya. Misalkan kita menunya banyak gitu. Nah, bisa ya. Pertama gini deh. Nah, ini di sini kita bisa rubah teman-teman semua di bagian navbar expand ya, yang bagian ini. Oke, jadi di sini juga ada yang namanya adalah breakpoints ya. Ini banyak banget teman-teman semua materinya ya. Jadi kalian coba kalian baca-baca di bagian Bootstrap ini ada macam-macam ya. Nih, di sini ada breakpoints ya. Jadi misalkan kayak kalau LG berarti saat di bawah LG dia akan berubah, SM saat dia sampai di bawah SM dia akan berubah. Oke. Jadi ini adalah breakpointnya sama dengan media queries yang sudah kita belajari di pertemuan sebelumnya ya, di mana dia akan misalkan ada maksimum width-nya berapa, dia akan berubah. Nah, ini kita tinggal pakai LG ini ya. LG, SM gitu ya, breakpoints-nya kita bisa pakai. Oke, kita cobain contohnya ya. Yang ini, tadi kan kita kalau nggak pakai, dia akan jadi kayak gini ya. Oke, nah ini kita bisa rubah. Oke, dia akan, gini bahasanya, dia akan terexpand saat kita masuk ke LG. Oke, large screen ya. Kita save, lihat. Saat dia LG, dia akan kayak gitu ya, ke expand. Kalau kita perkecil terus, nah dia akan menjadi seperti itu. Oke, lihat ya, dia akan menjadi seperti itu. Keren ya, keren. Oke, keren nih. Nah, coba ya. Sekarang, kalau misalkan kita tambahin di sini ya, di sini, di bagian nav menu ya, di bagian sini kita tambahin kelas juga. Oke, kita tambahin ada namanya itu adalah collapse, navbar collapse ya. Collapse, navbar, biar apa? Kita lihat ya, collapse. Oke, ini kita save. Nah, lihat. Sekarang, kalau misalkan kita geser ke sini, lihat ya, ini kan saat LG ya. Nah, saat kita perkecil, maka dia akan menghilang. Oke. Ya, saat kita perkecil, dia akan menghilang. Nah, sekarang gimana caranya kita ganti dia menjadi tombol di sini ya. Oke. Kita ini dulu deh, benerin ini ya. Ini kan dia jadi rata kiri ya, kita maunya rata kanan nih. Gimana caranya? Nih, biar rata kanan di navbar nav ya, karena kan ini UL ya. Nah, di UL-nya di sini kita kasih rata kanan. Itu adalah MS ya, margin start, oke? Margin start itu adalah margin yang sebelah kiri ya. Margin start auto dia akan ke kanan, teman-teman semuanya. Kita bikin aja. Auto. Ya, kalau ME dia yang kanan ya. Lihat jadi kayak gitu. Keren ya. Oke, akan menghilang ya. Udah nih, step pertama udah jadi, dia akan menghilang. Sekarang kita tambahin hamburgernya nih. Di mana nambahin hamburger? Di sini ya. Kita tambahin. Jadi kalau misalkan ukurannya kecil, hamburgernya yang diliatin. Kalau misalkan ukurannya besar, ininya yang diliatin ya. Nah, kita ada urutannya, berarti harus setelah navbar ya. Tambahinlah di sini tombol gitu ya. Kita tambahin tombol. Lalu kita kasih di sini ada yang namanya toggler icon ya. Ini kita kasih span. Di sini kita kasih kelas ya. Kelasnya itu adalah namanya navbar toggler icon ya. Ini kita save, lihat dia jadi kayak gini ya. Lihat itu gambarnya kayak gitu ya. Lihat, dia jadi kayak gitu. Nih, ini akan ada terus. Kalau ininya kita hilangkan, dia akan ke kanan ya. Lihat, kayak gitu. Oke, mantap. Nah, sekarang coba kita bikin di sini ya, di buttonnya. Pertama ya, yang harus kita tambahkan adalah kelas. Itu adalah navbar toggler. Oke, udah, lihat. Sekarang dia jadi navbar toggler jadi kayak gini. Ini udah bisa kita klik. Oke, keren ya? Keren. Udah. Nah, lalu kita kasih tipenya adalah tombol ya, button. Oke. Sudah. Lihat jadi kayak gitu. Tambahin lagi ya. Kita tambahin ininya, si data yang mau kita rubah, toggle ya. Yang mau kita toggle itu apa? Itu adalah si collapse ya. Collapse, punyanya siapa? Punyanya si nav menu ya, data BS target. Punyanya siapa? Itu adalah si ID-nya nav menu. Pakai gini ya, nav menu. Kayak gitu. Kita save. Udah teman-teman semua, ini kita klik. Lihat.
Kebunku penuh dengan bunga. Keren ya? Keren lihat. Coba kita geser lagi ke sini. Tuh, jadi kayak gitu. Ini kita geser jadi kayak gini ya. Oke, keren abis teman-teman semua. Ini udah jadi kayak gitu juga ini ya. Coba kita lihat di bagian sini ya. Kita coba lihat teman-teman semua. Ini kita inspect. Kita lihat di bagian ini. Ya, ini adalah bagian di Galaxy S5. Ini kalau kita buka, lihat ya. Jadi kayak gitu. Oke, keren ya? Keren banget. Oke, itu adalah untuk navbarnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahin di bawahnya ya untuk si header nih. Nanti kita akan ganti div container ini dengan menggunakan header yang mau kita buat ya. Nah, kita akan buat di video selanjutnya. Jadi, see you in the next video. Bye.